Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur pada keadaan apapun. Jadi hari ini rencananya saya mau ganti aki mobil saya. Kenapa saya harus ganti aki mobil saya? Karena sepertinya di starternya sudah nggak enak banget. Sudah kadang begitu starter pertama mesin mati karena AC semua sudah nyala, listrik jalan biasa. Begitu di starter lagi nggak kuat. Nah ini tadi pagi nih di starter lumayan agak berat. Begitu saya coba untuk yang kedua kalinya itu hampir nggak mau di starter nih. Nah ini kita coba aja nih, ini mau di starter lagi apa enggak. Pilihannya kalau memang nanti ini bisa di starter, saya akan langsung ke shop and drive aja untuk ganti aki. Tapi kalau nggak bisa di starter, ya otomatis shop and drive-nya yang ke rumah saya. Jadi kita lihat dulu ya. Bukan dinamo starternya, karena dinamo starter saya belum lama ganti. Cek aja di video saya sebelumnya. Sorry, bukan ganti, saya servis. Kok ganti? Kalau ganti mahal. Cek di video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita mau cek dulu mobilnya apakah masih kuat di starter. Mudah-mudahan masih kuat. Jadi begitu di starter bisa kita berangkat, langsung kita menuju shop and drive dan kita jalan-jalan sama keluarga sebentar aja ya. Oke, kita cek dulu ya mobilnya. Oke, kita cobain starter ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi pagi habis dipanasin, saya matiin, saya cobain. Begitu starter yang kedua kalinya dia nggak mau sama sekali. Berat banget, udah lemah nih aki-akinya kayaknya. Oke. Wah, tuh kayak gitu tuh. Tadi sempat nggak mau di starter, ini alhamdulillah bisa di starter. Ya udah kalau gitu kita langsung menuju ke shop and drive aja. Sekalian pengecekan sebetulnya akinya masih bagus apa enggak. Jadi sekaligus mau ngecek indikatornya kalau aki itu kalau memang tegangannya dia kan di bawah yang seharusnya, ya itu memang sudah harus ganti sebetulnya. Jadi dari semenjak beli mobil ini saya belum pernah ganti aki, ini udah hampir 2 tahun lebih akinya. Memang sekarang aki-aki sekarang tuh 2 tahun 2 tahun aja udah bagus banget. Nanti saya jelasin milih aki yang kering atau yang basah sesuai keperluan penggunaan dan yang paling baik untuk mobil trajet ya. Di jalan aja nanti, oke? Oke, sharing sedikit teman-teman. Sekarang lagi on the way ke shop and drive nih bareng si kakak sama si bunda. Jadi tadi dijelaskan di video di awal, memang awal di starter itu berat sekali. Begitu matiin, coba di start lagi berat. Akhirnya saya nunggu dulu hampir 2 jam dulu, tinggal mandi dulu aja. Begitu pas mau pergi, tadi coba di start bisa. Akhirnya ya udah kita lagi on the way ke shop and drive. Jadi kemarin juga baru dapat ilmu sebetulnya kalau untuk aki yang bagus untuk trajet sebetulnya bisa ada 2, kering dan basah. Kalau emang penggunaannya itu rutin sebetulnya, itu teman-teman saya sarankan untuk memilih yang aki kering karena untuk penggunaan rutin. Tapi kalau memang yang jarang dipakai mungkin seminggu sekali atau 4 hari sekali keluar, itu saya sarankan aki basah. Nah, trajet ini tipikalnya mesinnya panas teman-teman, tipikalnya panas. Jadi kalau aki kering itu dia kan pakai gel ya teman-teman ya. Gel itu kalau kena panas itu nanti dia akan akan keras. Nah itu yang bikin aki kering itu nggak bisa tahan lebih dari 2 tahun ya. Itu yang nggak bisa bikin aki kering tahan lebih dari 2 tahun. Nah kalau aki basah, kalau misalkan dia kena panas itu kan berarti dia seperti memuai, bukan memuai apa ya. Jadi habis lama-lama gitu loh. Airnya habis lama-lama. Nah paling kita cuman ngisi nambahin air aki begitu aja. Jadi kalau aki basah lebih direkomendasikan kalau menurut saya. Jadi tolong komen di bawah kalau mungkin teman-teman punya masukan atau saran lain. Tapi menurut saya, yang saya tahu atau yang saya baca juga, aki basah lebih proper untuk mesinnya trajet yang tipikalnya suhunya panas sekali gitu. Jadi mungkin bisa lebih awet lebih dari 2 tahun kalau aki basah. Sepanjang airnya selalu ditambahin kalau kurang gitu ya. Jadi sering-sering cek kontrol air akinya gitu ya. Oke, kita sudah sampai di shop and drive yang di Bantar Gebang teman-teman. Kita masuk dulu. Oke, masuk saja langsung deh. Oke, sip.
Nah, jadi ini akinya nih, teman-teman. Kita udah sampai di Shop and Drive. Aki itu sebenarnya yang bagus tuh tahan 2 tahun tuh udah bagus sekarang ya 2 berarti. tahun tuh udah bagus. 2 tahun tuh rata-rata umur 2 tahun. Kalau kilometer tuh rata-rata 40.000 kilo. 40.000 kilo ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya jarang pakai nih. Kalau jarang pakai itu mendingan basah apa kering? Soalnya saya jarang pakai. Kalau jarang pakai mau basah mau kering itu sama aja Pak. Karena wajib pakai yang manasin. Iya. Karena kalau nggak dipanasin dengan adanya central lock, istilahnya kan kalau yang sekarang kan otomatis dia ada strumnya. Iya. Nah itu yang bikin ngambil setrum ke akinya kalau jarang dipanasin atau jarang dipakai. Dia nggak ngerusak aki sih, dia cuma agak repot. Jadi harus dicas. Harus dicas ya. Lagi kayak gitu. Iya. Oke deh. Nah ini paling nanti kayaknya saya mending ke basah aja. Tapi saya mau tahu dulu nih sebenarnya berapa sih nih strumnya? Maksudnya tegangannya dia sekarang berapa sih? Udah berkurang kah supaya rumah stabil? Nah gitu teman-teman. Jadi penjelasan dari omnya yang Shop and Drive nih. 65 ampere ini aslinya bawaannya 65 ampere. Nah ini kita cek ya. Ampere 65 ya. Saya taruh di 65. Kalau saya tekan selama 5 detik jarum ini posisinya ada di hijau, akhirnya masih bagus. Kalau kuning lemah, kalau di merah akhirnya rusak. Dia lemah aja. Mau hampir ke kuning. Rusak dulu dia, lemah. Iya. Berat ya? Iya, agak berat starternya. Dia lemah aja. Kalau mati belum, tapi lemah. Tapi mau mendekati mati. Iya, soalnya kalau begitu apa namanya? Saya start di awal gitu, dia pertama agak berat. Iya. Nyalain AC segala macem tape, kan mati nih. Kayak dari sini misalkan mati. Begitu mau di starter lagi tuh dia berat banget ya tuh. Iya. Tapi kalau kayak gitu kan bukan dari alternator atau apa ya? Dari akinya dia lemah aja. Dia udah tanda-tanda. Jadi tanda-tanda. memberikan tanda-tanda ke Bapak. Iya. Karena 2018 sudah 2 tahun. Iya. Aki sekarang tuh nggak sekuat aki yang dulu ya. Jadi ini aja Bang. Iya, kalau ini 65 ampere berarti cukup ya harusnya. Cukup, kalau mau yang bagus ya 70. Kalau mau yang lebih bagus. 70 berapa Mas harga? 1.836. Aduh, nggak kuat duitnya. Oke. Oke teman-teman, jadi fix dah. Kita ganti akinya, tadi udah lihat ya. Udah menunjukkan tanda-tanda lemah syahwat aki-akinya. Jadi harus ganti. Saya rekomendasi untuk yang aki basah aja karena yang pertama jarang pakai. Yang kedua perawatannya mungkin jauh lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan air akinya kurang ya tinggal kita tambah air akinya aja. Harganya sekitar 1.070.000, itu belum sama kalau aki lama kita dihargai 110.000, jadi sekitar 900 ribuan ya. 900 ribuan untuk aki basah GS hybrid yang 65 ampere cukup saya rasa. Oke. Cek aki. Cek aki. Kalau cek dinamo harus mesinnya dinyalakan. Mesin nyala ya. Kalau cek aki mati dia mesinnya. Nah ini voltasenya 13 Pak ya. Ampere 65 saya taruh di 65. Ya. Nah ini kan tadi yang saya cek kan sebelumnya. Iya. Dia lemah aja. Lemah. Dia jadi agak berat, tapi belum mati. Tapi kalau semisal kurang lebih seminggu lah paling. Nanti bisa jatuhnya ke merah. Iya. Nah sekarang ngecek dinamonya. Oke, coba kita nyalain mesin ya. Oke teman-teman, kita nyalain mesinnya nih. Kita lihat. Ya ini masih pakai aki yang lama. Kuat nggak nih di starter nih? Nggak kuat starter Mas. Udah nggak kuat starter teman-teman. Hah? Tapi kalau udah agak adem dia mau ya. Iya. Nah jadi gitu teman-teman. Kebayang kan kalau lagi di pom bensin kayak apa gitu ya. Intinya pada saat udah dipasang aki baru. Oh ya. Nanti ketahuan. Oke. Nah itu aki yang lama berat banget. Jadi kebayang ya teman-teman kalau misalkan lagi di pom bensin kita harus matiin mesin waktu ngisi bensin, begitu di start lagi dia nggak jalan, wah itu udah keringet dingin kan.
nggak bisa di starter itu keringet dingin. Jadi memang akinya yang sudah lemah. Nanti sekalian dicek aja dinamo starternya pengisiannya masih bagus, alternatornya masih bagus atau enggak pengisiannya. Sekalian nanti dicek saat aki baru dipasang. Oke? Nah, ini soal aki nih teman-teman nih. Jadi umur aki Anda ditentukan oleh beberapa faktor antara lain beban mobil terlalu besar, audio sistem dan aksesoris lainnya, pengisian dinamo ampere atau alternator, kondisi suhu ruang mesin. Nah ini tadi yang saya bilang teman-teman, nomor 3 ini sangat berpengaruh. Jadi makanya saya bilang kalau teman-teman ganti aki kering, nah dia itu berbentuk gel kan, masing-masing partikelnya itu bisa keras kalau dia ruang mesinnya terlalu panas ya. Kalau untuk yang aki basah, nah itu paling dia berkurang airnya, jadi kita tinggal tambah aja. Nah, yang keempat ada kemurnian dan level air aki. Oke, nah, ini ilmu dari Shop and Drive ini. Mantap. Dapat ini nih, kalau kita Shop and Drive nih, dapat masker dari GS Astra. Coba kita pakai dulu deh. Cobain doang, cobain. GS Astra tadi dong masuk iklannya ke YouTube saya dong. Ini saya udah beli aki GS Astra. Shop and Drive ini saya pakai nih, jadi nanti bisa saya promoin deh ya. Harus nih ya, rasa masuk nih. Oke, sip. Ayo guys, Astra masuk iklannya ke YouTube saya ya. Sip. Oke, kita coba. Ini udah pakai aki baru ya. Sip. Jos. Udah sih Om, udah oke ini. Oke, pengisiannya alternatornya bagus dia di 14 dia di biru. Kalau osinya kurang dari 13, alternatornya Bapak bermasalah dia nggak ngisi. Tapi ini enggak, dia lewat dari 13. Berarti dinamo starternya bagus, alternator bagus, motor starternya dia agak kotor aja tadi. Motor starternya ya? Nah, dia agak kotor karena akinya baru, jadi dia kedorong dia kotorannya. Oh. Jadi ngangkatnya dia kedorong. Kalau akinya lemah dia pasti kayak tadi berat. Iya, iya. Oke, alhamdulillah teman-teman, masalahnya sudah solve. Yang tadi nggak kuat di starter, sekarang mobilnya sudah di starter, udah sudah jreng lagi. Alhamdulillah, wah udah jreng lagi. Jadi Kakak Inan bisa jalan-jalan tenang. Karena yang paling mengkhawatirkan itu adalah kadang-kadang kalau kita lagi ngisi bensin, mesin harus mati, begitu di start itu nggak kuat, kadang-kadang ngek. Aduh, itu udah bener-bener bikin keringetan ya kayak. Oke, teman-teman, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, lalu share dan subscribe ya Kak ya. Subscribe, jangan lupa subscribe gitu. Subscribe teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.